Hai, para studenters, kumaha kabarna? Damang sadenya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Empire yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di kota gelap dengan seseorang yang memiliki hoodie bernama Songsen yang menuju sungai untuk menyewa perahu. Namun ketika perahu sudah berjalan, pemilik perahu yang bernama Dingning itu pun langsung menyerangnya. Songsen yang terkejut langsung mengatakan kepada Dingning jika ia merupakan ahli bela diri tingkat keempat yang merupakan tingkatan menengah yang cukup kuat. Namun Dingning tidak memperdulikan hal tersebut dengan menggunakan jurus ulat sutranya yang membuat Songsen tidak bisa berkutik sedikit pun. Songsen yang sudah tidak berdaya tidak menyangka jika pemilik perahu ini bisa mengalahkannya. Bahkan jurus ulat sutra yang digunakan olehnya itu merupakan jurus yang sangat langka dan sangatlah melegenda. Yang ternyata Dingning melakukan hal itu dikarenakan ia akan membalaskan dendam atas kematian gurunya yang telah dibunuh oleh raja dari kerajaan Heng. Dan ia sudah berjanji akan membunuh siapapun yang telah bekerja sama dengan raja tersebut. Di masa lalu, kerajaan Heng dan kerajaan Li sedang berperang memperebutkan wilayah kekuasaan. Bahkan kerajaan Heng telah dibantu oleh kedua pendekar terkuatnya yang bernama Liang Jing dan Yu Xi. Dan berkat bantuan kedua pendekar tersebut, membuat kerajaan Heng memenangkan pertempuran itu. Setelah itu mereka pun mengadakan perjamuan dikarenakan telah berhasil mengalahkan kerajaan Li dan mereka pun merayakan kemenangan tersebut. Namun di acara itu Raja Heng sangatlah cemburu melihat kedekatan Liang Jing bersama Yu Xi yang ternyata mereka berdua merupakan kekasih sejoli. Raja Heng pun tidak bisa berbuat banyak dikarenakan Liang Jing merupakan ahli bela diri tingkatan ke-7. Sekaligus seluruh prajurit di sana merupakan muridnya dan ia merupakan pemimpin perguruan tersebut. Bahkan Liang Jing ini merupakan guru dari Dingning. Namun ternyata Yu Xi yang merupakan kekasihnya berkhianat dengan memilih bersama sang raja. Bahkan sang Raja Heng pun memberikan racun ke dalam arak yang telah diminum oleh Liang Jing beserta para muridnya. Sehingga saat ini mereka semua pun telah keracunan. Namun para muridnya satu persatu dibunuh oleh para pasukan sang raja. Dan Liang Jing yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat kuat membuat para pasukan pun kewalahan untuk melawannya. Bahkan Raja Heng pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemampuan Liang Jing. Dan dikarenakan Liang Jing sangatlah murka kepada mereka berdua, ia pun langsung mengeluarkan jurus legendarisnya, yaitu jurus ulat sutra yang membuat semua pasukan terpental. Namun ternyata salah satu muridnya telah berkhianat dengan menyerangnya, yang membuat sang raja berhasil memukul Liang Jing hingga terpental keluar. Dengan terdesaknya, Liang Jing yang terluka langsung mengeluarkan kembali jurus ulat sutranya dengan membakar seluruh pasukan bersama dirinya, dan hari itu juga ia pun tewas di tempat. Singkatnya 15 tahun berlalu dengan cepatnya. Saat ini Yu Xi sedang menggantikan posisi raja untuk sementara memimpin kerajaan Heng. Dikarenakan saat ini sang raja sedang memperdalam jurus tenaga dalamnya hingga mencapai tingkatan ke-8. Dan tingkat tertinggi adalah tingkatan ke-9 yang saat ini belum ada yang bisa mencapai tingkat tersebut. Sedangkan sebuah toko arak yang baru, Dingning bersama seorang wanita bernama Zhang Sun telah membuka toko arak tersebut demi mempermudah misi mereka dan supaya identitasnya tidak diketahui oleh siapapun. Dikarenakan Dingning merupakan satu-satunya penerus dari Liang Jing yang memiliki jurus ulat sutra, dan misi mereka saat ini untuk membunuh Raja Heng dengan membalaskan dendam atas kematian gurunya terdahulu. Di setiap malam hari Zhang Sun dan Dingning selalu bersama untuk bermeditasi dikarenakan memiliki aura kekuatan yang berlebih yang membuat mereka harus bermeditasi setiap malam bersama-sama. Keesokan baginya Dingning selalu mencoret salah satu gambar bunga tersebut yang menandakan ia berhasil membunuh salah satu pengikut dari Raja Heng. Mereka berdua pun berbagi tugas agar misi mereka untuk membalaskan dendam kepada Raja Heng bisa tercapai. Bunga biru adalah orang yang harus dibunuh oleh Dingning, sedangkan bunga merah adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Zhang Sun. Sedangkan seorang jenderal kerajaan yang bernama Ye telah mendapatkan kabar tentang Songsen yang telah tewas. Dia pun langsung ke lokasi, hingga terkejutnya ia melihat selai tali sutra yang berada di sana. Dan ia pun teringat orang yang bisa menggunakan jurus ulat sutra hanyalah mendiang Liang Jing. Sehingga ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyelidiki kasus tersebut.
Kemudian kabar itu pun disampaikan kepada Yusi dengan mendatangi mayat Songsen, yang tentu saja ia sangat terkejut melihat selai tali sutra tersebut. Ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari informasi apakah mendiang Liang Jing memiliki murid saat ini. Singkatnya, di saat malam hari, Jenderal Ye sudah berada di depan toko arak milik Ding Ding, dikarenakan menurut informasi yang mereka dapat bahwa di saat Songsen tewas, toko arak tersebut tidaklah buka. Mereka pun bertemu dengan Zhang Sun yang menanyakan identitas siapa pemilik toko tersebut dan mengapa kemarin mereka tidak buka yang bertepatan dengan terbunuhnya Songsen yang merupakan salah satu jenderal di kerajaan. Dan dikarenakan tidak menemukan bukti apapun, Jenderal Ye beserta pasukannya pun segera pergi dari sana. Namun tak sengaja mereka melihat gambar bunga yang berada di dinding yang sangatlah mencurigakan. Dan Zhang Sun pun menjelaskan jika gambar itu merupakan resep pembuatan arak di toko mereka, yang membuat Jenderal Ye yang sedikit percaya pun pergi dari sana. Ding Ding yang baru tiba di sana langsung menyadari jika sebelumnya Jenderal Ye telah datang ke toko mereka, yang ternyata sebelumnya Zhang Sun sengaja menyembunyikan kekuatannya agar Jenderal Ye tidak mencurigai dirinya beserta Ding Ding yang telah membunuh Songsen. Kemudian keesokan paginya Ding Ding dihampiri oleh pemilik gedung 2 lantai bernama Tuan Wang, yang salah satunya ditempati oleh Ding Ding sebagai tokonya, yang kedatangannya untuk menagih uang sewa yang belum dibayar oleh Ding Ding. Namun dikarenakan Ding Ding masih belum sanggup untuk membayarnya, maka dari itu Tuan Wang pun mengajaknya untuk mengusir kelompok Jinlin yang telah merebut wilayah kekuasaannya. Dengan imbalan ia akan membebaskan uang sewa tokonya. Di malam harinya di sebuah tempat makan, saat ini Tuan Wang membawa Ding Ding bersama ketua dari perguruan Huabayang bernama Ketua Suan. Ketua Wang melakukan pertemuan untuk negosiasi dengan pemimpin dari perkumpulan Jinlin agar perkumpulan Jinlin segera angkat kaki dari wilayah kekuasaannya. Namun perkumpulan Jinlin tidak menyetujuinya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Dan hanya dengan seorang diri, Ketua Suan pun berhasil mengalahkan mereka semua. Sedangkan Ding Ding yang tertidur pulas di atas meja di saat pertarungan sebelumnya membuat Ketua Suan yang melihatnya pun mengatakan kepada Tuan Wang jika Ding Ding merupakan orang yang sangatlah hebat dan dia mau Ding Ding masuk ke dalam perguruannya. Kemudian keesokan paginya Ding Ding pun akan pergi menuju perguruan Huabayang dengan Tuan Wang. Sedangkan Zhang Sun sedang memberikan penghormatan kepada mendiang Liang Jing. Di sana ia pun teringat di saat ia pertama kali bertemu dengan Ding Ding, yang ternyata Ding Ding telah dilatih oleh Liang Jing agar menjadi penerusnya. Dan ia pun mengatakan jika ia merupakan penerus dari Liang Jing yang satu-satunya orang yang memiliki jurus ulat sutra. Kemudian ia pun memberikan pedang yang telah dititipkan oleh Liang Jing untuk diberikan kepada Zhang Sun. Sementara di tempat lain, seorang jenderal bernama Culong yang merupakan murid pengkhianat dari mendiang Liang Jing sebelumnya, yang 15 tahun yang lalu telah menyerang gurunya dengan sebuah pisau, yang ternyata saat ini ia juga merupakan pemimpin dari perkumpulan Jinlin yang sebelumnya telah dihabisi oleh Ketua Suan dan Ding Ding, yang membuat Culong menjadi sangatlah marah. Oleh karena itu ia pun meminta pasukannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian Ding Ding telah sampai di perguruan Huabayang, namun terlihat para murid di sana tidak menyukai Ding Ding yang telah masuk ke perguruan mereka, dikarenakan dia masuk ke dalam perguruan tersebut tanpa harus mengikuti ujian, yang membuat semua murid setuju mengadakan ujian khusus untuk Ding Ding, yang tentu saja Ding Ding pun menyetujuinya. Yang pada akhirnya ujian yang akan dilakukan oleh Ding Ding pun segera dilaksanakan. Ujian pertama ia harus mengambil 3 batu spiritual dari ratusan batu spiritual yang palsu, yang membuat Ding Ding akan lulus ujian pertama. Saat itu juga Ding Ding mulai berkonsentrasi dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki. Dan satu persatu batu spiritual itu pun berhasil ia ambil dengan ia berikan kepada Liun yang merupakan senior di perguruan tersebut, yang membuat semua murid merasa tidak percaya setelah melihat kehebatannya. Kemudian Liun pun membawanya ke ujian yang kedua, yang dimana ia harus bisa mengeluarkan aura spiritual di dalam patung tersebut, dan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri yang mampu mengeluarkan aura spiritual. Sehingga Ding Ding pun langsung memulai ujian keduanya. Namun ternyata Ding Ding mampu mengeluarkan aura di patung tersebut, bahkan tidak hanya satu warna, namun ia mampu mengeluarkan semua warna aura di patung itu hingga bersinar.
Di Bukit Gunung, terlihat Ketua Suan sedang bersama Guru Sue yang merupakan tetua di sana. Setelah melihat kemampuan Dingning yang sangatlah langka, mereka berdua pun sepakat untuk mengistimewakan Dingning. Dan dikarenakan Dingning memiliki penyakit di tubuhnya, Guru Sue pun berencana akan membawa Dingning ke tempat roh nadi agar bisa meredakan penyakitnya tersebut. Kemudian semua murid pun dibawa ke perpustakaan perguruan dan mereka semua diberikan waktu yang terbatas untuk belajar bela diri, terkecuali untuk Dingning yang bebas belajar dengan memilih kitab apapun tanpa adanya batasan waktu. Di saat di dalam perpustakaan, Dingning pun mengambil kitab jurus api. Namun tiba-tiba seorang wanita menghentikannya untuk mengambil kitab tersebut. Dikarenakan sampai saat ini tidak ada orang yang berani untuk belajar kitab jurus api itu. Apalagi Dingning baru memulai menjadi seorang ahli bela diri. Namun Dingning tidak memperdulikan semua omongannya itu dan segera pergi untuk mempelajari isi kitab tersebut. Ia pun langsung mempelajari semua isi kitab jurus api itu. Dan dikarenakan dia memiliki kelainan di kelima unsur di tubuhnya, hal itulah yang membuatnya mampu mempelajari jurus di kitab apapun dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu setengah hari ia pun mampu menjadi ahli bela diri tingkat pertama. Dan semua murid yang mengetahui hal tersebut pun langsung berdatangan. Begitu juga dengan Ketua Suan dan Guru Sue yang sangatlah terkejut setelah mengetahui hal itu. Bahkan semua murid yang terkejut pun langsung mengatakan, jika selama ini hanya ada 2 orang yang berbakat yang mampu menjadi ahli bela diri tingkat pertama dalam waktu 10 hari. Namun Dingning hanya membutuhkan waktu setengah hari saja untuk berada di tingkat pertama. Dingning yang lapar pun segera makan di sana. Namun Ketua Suan yang baru tiba langsung membawanya pergi ke sebuah tempat yang ternyata ia dibawa ke tempat bersemedi para guru perguruan, yaitu Roh Nadi. Dan mulai sekarang, Roh Nadi merupakan tempat untuk Dingning berlatih karena bakat yang ia miliki tidak bisa disamakan dengan murid lainnya. Namun keesokan paginya Leon pun sebagai salah satu senior memprovokasi semua murid di sana. Dia merasa tidak setuju akan kehadiran Dingning di perguruan tersebut karena ia menganggap Dingning adalah anak yang baru yang tiba-tiba diistimewakan oleh para guru. Bahkan dia diberikan tempat Roh Nadi untuk bermeditasi menjadi ahli bela diri. Kemudian Ketua Suan pun datang ke sana dengan menyampaikan jika nanti akan diadakan ujian yang diikuti oleh perguruan Huabayang dan perguruan Qiantang. Pemenang dari ujian tersebut akan mendapatkan batu giok hijau dan memiliki kesempatan untuk berlatih di Roh Nadi. Singkatnya, Dingning menemui Ketua Suan dengan meminta izin untuk setiap sore hari ia akan pulang ke rumah dan tidak menginap di perguruan karena ia tidak ingin meninggalkan bibinya yaitu Zhangsun sendirian di rumah. Namun hal itu ditentang keras oleh Ketua Suan karena semua murid harus tinggal dan tidak boleh pulang. Oleh karena itu, Dingning pun harus menunjukkan keberhasilannya menguasai jurus api yang ia pelajari dalam waktu setengah hari, yang membuat Ketua Suan sangatlah terkejut melihatnya, sehingga Ketua Suan pun mengizinkannya untuk pulang setiap sore hari. Kemudian terlihat tetua perguruan Guru Sue mengambil sebuah pedang rusak yang akan ia berikan kepada Dingning. Lalu Ketua Sue pun memberikan pedang itu kepada Dingning dengan berpesan jika Guru Sue yang menyuruhnya untuk memberikannya. Dari setiap sudut pedang itu memang terlihat rusak, namun pedang tersebut terkenal sangatlah kuat dikarenakan sudah dipakai berperang ribuan tahun yang lalu. Terlihat Culong dihampiri oleh anak buahnya dengan mengatakan jika Dingning telah menjadi murid di perguruan Huabayang dan setiap malam ia pasti pulang ke rumahnya, sehingga Culong menyuruh pasukannya untuk membunuh Dingning. Sementara itu Dingning mengalami kerusakan di kereta yang ia pakai. Oleh karena itu ia memilih untuk berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Dingning disergap oleh beberapa pasukan Culong dari perkumpulan Jinlin, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Dingning pun berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan menyisakan seorang pria yang masih berusaha untuk membunuhnya, sehingga Dingning pun terkena pukulan yang membuat dia pun muntah darah dan terluka parah. Bahkan pria yang membawa Dingning menggunakan kereta tadi pun datang membantunya, namun dia justru kalah melawan pasukan tersebut. Kemudian Dingning pun melempar pedangnya yang membuat pasukan itu terbunuh, dan dia pun langsung menolong pria pembawa kereta tersebut dengan memberikan pil penyembuh luka. Di lain tempat, Culong sangatlah marah setelah mengetahui jika Dingning berhasil selamat. Ia pun meminta pasukannya untuk membunuh Tuan Wang dan semua pengikut dari perkumpulan gedung 2 lantai dalam waktu 3 hari. Sedangkan Dingning yang telah sampai di rumahnya pun langsung diobati oleh Zhangsun. Kemudian keesokan harinya, Guru Sue pun sangatlah marah karena ada orang yang akan membunuh Dingning tadi malam. Ia pun akan keluar untuk melihat situasi sekaligus untuk menjaga Dingning.
Setelah itu Dingning dijemput kereta kuda untuk membawanya kembali ke perguruan Wabayang. Di dalam kereta, ia bertemu dengan Tuan Wang yang juga ikut diserang tadi malam. Tuan Wang mengatakan Culong merupakan pemimpin perkumpulan Jinlin sekaligus jenderal di kerajaan Heng. Dan saat ini musuh mereka sangatlah tangguh dan Tuan Wang memintanya untuk harus lebih berhati-hati. Saat di perjalanan kereta mereka dicegat kembali oleh pasukan Culong. Namun tak lama kemudian, Guru Suai pun datang ke sana dengan mengatakan jika Tuan Wang dan Dingning merupakan orang dari perguruan Huabayang miliknya. Siapapun yang berani menyakiti mereka, maka Guru Suai tidak akan ambil diam. Dan Guru Suai yang merupakan ahli bela diri tingkat ke-7 tanpa basa-basi langsung menghajar mereka semua. Tidak hanya itu, Guru Suai juga menggunakan kekuatan tapak Budanya, yang dimana patung Buddha secara tiba-tiba rohnya keluar dan dilihat oleh pemimpin Akademi Qiantang. Kekuatan sebesar itu pun dirasakan oleh semua orang, dan jurus tapak Buddha merupakan jurus legenda yang terkuat. Bahkan Permaisuri Yusi pun sangatlah terkejut akan kekuatan tersebut. Singkatnya Culong pun dipanggil oleh Permaisuri Yusi. Ia pun dimarahi karena berniat untuk membunuh Dingning. Dan saat ini semua pasukan yang dimiliki oleh Culong telah tewas semua. Dan mayat-mayat tersebut telah diselidiki oleh Jenderal Ye. Tindakan egois Culong karena perkumpulan Jinlin miliknya membuat Permaisuri menghukumnya. Karena ulah dari Culong inilah yang membuat Guru Suai harus datang menyelamatkan Dingning. Sedangkan Guru Suai sendiri adalah orang yang sangat dihormati di kerajaan Heng. Sedangkan saat ini Raja Heng ternyata berhasil meningkatkan kekuatan ahli bela dirinya menjadi tingkatan ke-8, yang dimana tidak ada orang yang bisa menjadi ahli bela diri tingkat ke-8. Dan saat ini Raja Heng bisa dikatakan orang yang paling terkuat di dunia persilatan. Bahkan ia pun ingin meningkatkan ahli bela dirinya untuk tingkat ke-9 agar dia bisa hidup abadi. Kemudian Zhang Sun yang mendapatkan surat dan semangkuk bubur dari Dingning dengan mengatakan jika ia pasti akan memenangkan ujian di perguruan dan mendapatkan batu giok hijau, yang dimana batu giok hijau berguna untuk menyembuhkan aura dingin yang berlebihan di tubuh Zhang Sun, dan ia berjanji akan mendapatkannya. Di sisi lain, Culong telah mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang saat ini ingin mencari pedang pusaka perguruan Basan yang dimiliki oleh mendiang Liangjing. Maka dari itu ia pun akan mencari keberadaan pedang pusaka tersebut dengan mencari Baisan yang memiliki informasi itu. Jika ia berhasil menjadi orang yang pertama mendapatkannya, maka ia bisa memberikan pedang itu kepada Permaisuri Yusi dan memperbaiki reputasi namanya supaya bisa diangkat menjadi bangsawan. Lalu seorang prajurit melaporkan kepada Permaisuri Yusi dengan mengatakan jika Culong akan mencari pedang pusaka Basan yang dicari oleh banyak orang. Seketika Yusi menyadari jika Culong saat ini sedang mencari jasa agar reputasinya baik kembali. Maka dari itu ia pun memerintahkan jenderalnya juga ikut dalam mencari pedang pusaka tersebut. Singkatnya, di sebuah kota, Culong sedang memperhatikan seseorang yang ia curigai adalah anak buah dari Baisan yang sering makan di kedai tersebut. Namun pria di sana menyadari jika dirinya sedang diperhatikan dan akan diserang. Ia pun segera kabur dari sana, namun pasukan Culong mengejarnya. Sedangkan jenderal yang melihat situasi itu dari kejauhan dengan menyadari jika itu adalah rencana dari Culong untuk mengumpan agar Baisan keluar dari tempat persembunyiannya. Sehingga Baisan pun datang ke sana untuk menyelamatkan anak buahnya, dan pada akhirnya Baisan bersama anak buahnya pun berhasil kabur dari sana. Singkatnya, petinggi kerajaan dan beberapa jenderal di kerajaan Heng sudah berkumpul di istana. Terlihat petinggi kerajaan sangatlah takut akan kehadiran dari penerus Liangjing saat ini, dan mereka khawatir jika penerus dari Liangjing ini akan datang untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya 15 tahun yang lalu. Tak lama kemudian Raja Heng pun datang ke sana dengan aura kekuatan yang sangat luar biasa. Semua orang pun menyadari jika Raja Heng saat ini telah sampai ahli bela diri tingkatan ke-8, dan semua orang yang berada di sana langsung memberikannya selamat. Raja Heng pun langsung mengatakan untuk tidak usah khawatir mengenai rumor penerus dari Liangjing, dikarenakan ia saat ini sudah menjadi ahli bela diri tingkatan ke-8 dan tidak satu pun orang saat ini yang bisa menandingi kekuatannya. Setelah pertemuan itu selesai, Culong kembali melanjutkan mengejar Baisan karena ia mendapatkan informasi dari pasukannya jika Baisan berada di sebuah kota gelap dan pasukannya pun disebar untuk mencarinya. Namun tiba-tiba Baisan ternyata berada di atas pohon dan langsung menyerangnya. Sehingga di tengah pertarungan, Baisan pun kalah dan hampir terluka. Yang ternyata itu bukanlah Baisan, melainkan Zhang Sun yang sedang menyamar. Sehingga Baisan asli datang ke sana dengan menghentikan duel mereka dan pergi dari sana.
Yang ternyata alasan Zhang Sun menyamar menjadi Baisan agar ia bisa bertemu dengannya untuk menanyakan informasi mengenai keberadaan pedang pusaka milik Liang Jing. Dan Baisan mengatakan jika ia tidak mau memberikan informasi tersebut sebelum Zhang Sun mempertemukan ia dengan penerus dari Liang Jing, yaitu Ding Ning. Dan jika Zhang Sun setuju maka ia meminta bertemu di kota gelap nantinya. Sedangkan di perguruan Huabayang, terlihat ujian pun akan dimulai. Terlihat ada seorang murid bangsawan yang berasal dari perguruan Qiantang bernama Chen datang ke sana dengan menanyakan keberadaan Ding Ning saat ini. Karena saat ini semua murid tahu jika Ding Ning adalah anak yang sangatlah berbakat. Sementara itu Ding Ning sendiri masih bermeditasi untuk menembus ahli bela diri tingkatan kedua. Tak lama kemudian Ding Ning bersama Jiang Li pun datang ke sana dengan mengatakan kepada mereka semua jika Ding Ning berhasil ke tahap tingkat kedua hanya dalam waktu 10 hari saja. Yang tentu saja hal tersebut membuat semua murid sangatlah terkejut karena hal itu sangatlah mustahil dilakukan. Di sisi lain, Guru Sue sebagai pemimpin perguruan Huabayang bertemu dengan Guru Di yang merupakan pemimpin perguruan Qiantang. Di sana kedua perguruan itu pun akan bersatu dan menjalin hubungan dengan mengadakan ujian tersebut. Dan semua murid akan dihadiahkan batu giok hijau sebagai pemenangnya. Peraturan ujian itu mereka semua akan diberikan masing-masing satu plakat. Dan mereka wajib bertarung dengan siapapun untuk merebut plakat murid lainnya. Siapapun yang memiliki banyak plakat, maka dia akan menjadi pemenangnya. Dengan ujian berlangsung selama 3 hari di sebuah hutan di bawah tebing dan ujian pun segera dimulai. Sesampainya di dalam hutan, mereka semua mulai berpencar dan Ding Ning pun bertemu dengan murid seperguruannya. Dengan sesuai peraturan mereka pun harus bertarung satu sama lain. Namun Ding Ning justru lari dari sana dengan menjebak temannya itu dengan agar hidup di sana. Setelah itu ia pun menyerangnya untuk mengambil plakat milik temannya sendiri. Akan tetapi akar hidup itu pun hampir saja membunuh temannya itu, yang membuatnya dengan cepat membantunya agar temannya tersebut bisa selamat. Melihat kebaikan dirinya, akhirnya ia pun memberikan plakat miliknya kepada Ding Ning sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Sedangkan di tempat lain, Zhang Sun mendatangi seseorang yang merupakan sahabat dari Liang Jing yang bernama Bai Li. Di sana ia mengatakan jika saat ini penerus dari Liang Jing memang sudah berada di perguruan Huabayang. Melalui perguruan itu pun nantinya Ding Ning bisa masuk ke dalam perguruan pedang Minsan yang memiliki kitab penyambung nyawa. Maka dari itu Zhang Sun meminta tolong kepadanya untuk meminjamkan kitab tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan nyawa Ding Ning karena Ding Ning saat ini bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan dendam atas kematian sang guru. Namun Bai Li menolak untuk memberikannya dikarenakan jika Ding Ning ingin kitab penyambung nyawa, maka Ding Ning harus berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Sementara di dalam hutan, Jing Li, kakak tertua dari perguruan Huabayang, bertemu dengan adik seperguruannya dan mereka pun bertarung satu sama lain yang membuat adik seperguruannya itu pun mengaku kalah dan memberikan plakat kepadanya. Di waktu bersamaan, Sui juga bertemu dengan kakak seperguruannya yang bernama Zhao Xi. Dan sesuai peraturan ujian, mereka pun harus bertarung untuk merebut plakat yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Namun dalam pertarungan itu, Sui pun kalah dengan mudahnya. Tak lama kemudian Ding Ning datang ke sana untuk membantunya dan Ding Ning akan menggantikan Sui untuk bertarung dengannya. Pada awalnya Zhao Xi meremehkannya karena ia tahu Ding Ning hanyalah ahli bela diri tingkatan kedua, sedangkan ia tingkatan ketiga, sehingga mereka pun langsung bertarung. Saat itu Ding Ning pun langsung mengeluarkan jurusnya yang membuat Zhao Xi kalah dengan mudahnya. Semua murid yang melihatnya pun tentu saja sangatlah terkejut akan hal tersebut. Dan Zhao Xi akhirnya mengaku kalah dengan meminta maaf karena sudah meremehkannya. Ia pun langsung memberikan semua plakat miliknya kepada Ding Ning dan pergi dari sana. Dan singkatnya keesokan paginya ujian pun dimulai kembali. Ding Ning saat ini telah mengumpulkan 4 plakat dan hal itu masih belum cukup untuk membuat dirinya memenangkan ujian tersebut. Kemudian pertemuan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba, yaitu Ding Ning bertemu dengan Liun. Saat itu Liun pun mengancamnya jika Ding Ning tidak memberikan plakat tersebut maka ia akan mematahkan tangannya. Hingga pada akhirnya mereka pun bertarung satu sama lain. Saat itu Ding Ning dengan sengaja menerima serangan dari Liun dan ia terus mengatakan jika serangan dari Liun sangatlah lemah, sehingga Liun pun menggunakan jurus terlarangnya dengan berencana menghancurkan tangan Ding Ning. Namun Liun justru kalah yang membuat tangannya terluka.
Sedangkan Jiang Li bersama Sui juga sedang bertarung. Namun mereka terhenti karena ada sebuah asap yang menandakan ujian tersebut saat ini telah berakhir. Kemudian Dingning menghampiri mereka dengan mengatakan jika ia telah berhasil mengalahkan Liun, dan mereka bertiga pun keluar dari hutan tersebut. Semua murid akhirnya berkumpul dan yang berhasil bertahan hingga akhir ujian adalah Dingning, Jiang Li, dan Sui. Mereka pun memberikan plakat yang telah mereka kumpulkan kepada para guru. Yang ternyata Dingning mengumpulkan plakat sangatlah banyak hingga ia pun menjadi pemenang ujian tersebut dan menerima batu giok hijau sebagai hadiahnya. Dan saat ini sudah diputuskan jika perguruan Huabayang dan perguruan Qiantang mulai sekarang akan bersatu agar kedepannya mereka semua bisa menjadi ahli bela diri yang handal untuk melindungi kerajaan Heng. Sedangkan di istana, kabar mengenai Dingning memenangkan ujian juga terdengar oleh permaisuri Yusi. Bahkan ia mendapatkan informasi mengenai bakat Dingning yang bisa menjadi ahli bela diri tingkat ke-1 hanya setengah hari dan tingkat kedua hanya waktu 10 hari. Di sisi lain, Guru Sue menceritakan asal-muasal pedang rusak yang dipakai oleh Dingning saat ini, yang dimana dulunya pedang itu dimiliki oleh seorang pendekar dari perguruan pedang Basan yang dipimpin oleh Liang Jing. Dan dari semua senjata hanya pedang itu saja yang masih bisa diselamatkan. Namun di sini Dingning masih menyembunyikan rahasia mengenai dirinya yang merupakan penerus dari Liang Jing. Singkatnya, permaisuri Yusi bersama pelayannya pun datang ke rumah arak milik Dingning. Di sana Zhang Sun tidak tahu jika orang di hadapannya itu adalah permaisuri Yusi. Saat itu Yusi mengatakan alasan ia datang untuk bertemu dengan Dingning dikarenakan Dingning telah berhasil memenangkan ujian dari perguruan Huabayang. Dan tak lama kemudian Dingning pun pulang ke rumah dengan tubuh yang sempoyongan karena penyakit aura panas di tubuhnya kembali kambuh. Dan ia pun pingsan di depan rumah sehingga Zhang Sun yang melihatnya pun dengan cepat membawanya masuk ke dalam. Saat itu Zhang Sun pun mencoba meredakan aura panas di tubuh Dingning dengan aura dingin miliknya. Setelah itu Dingning mengatakan jika wanita yang datang tadi merupakan permaisuri kerajaan. Mengetahui hal tersebut, Zhang Sun memintanya untuk berhati-hati. Kemudian Dingning memberikan sebuah batu giok hijau karena ia telah berhasil memenangkan ujian. Dan batu giok hijau itu berguna untuk menyembuhkan aura dingin di tubuh Zhang Sun. Namun Zhang Sun mengatakan jika aura dingin miliknya telah sembuh, maka nantinya ia tidak akan bisa meredakan aura panas di tubuh Dingning lagi. Sehingga Dingning memintanya untuk tidak usah mengkhawatirkan dirinya karena ia yakin dirinya pasti akan baik-baik saja. Setelah itu, Zhang Sun pun mulai mengekstrak batu giok tersebut dan akan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Keesokan paginya, Guru Sue bersama Ketua Suan sedang mendiskusikan masalah penyakit di tubuh Dingning. Mereka sangat khawatir jika Dingning tidak mampu bertahan untuk menjadi seorang ahli bela diri. Dikarenakan semakin Dingning menaikkan tingkat kekuatannya, maka umurnya semakin pendek. Dan Guru Sue takut jika Dingning akan tewas sebelum bisa masuk ke dalam perguruan pedang Minsan. Sehingga Guru Sue pun mengingat sesuatu yang mengharuskan dirinya ke tempat keluarga Fang. Kemudian Guru Sue pun bertemu dengan Dingning dan mengajaknya ke tempat keluarga Fang. Di dalam perjalanannya, Dingning teringat di saat Zhang Sun mengatakan jika Tuan Fang merupakan salah satu pengikut dari perguruan pedang Bashan dan Tuan Fang memiliki sifat gila harta dan wanita, juga merupakan salah satu orang yang harus dibunuh oleh Zhang Sun. Mengingat hal tersebut, Dingning menyetujui permintaan dari Guru Sue untuk merebut kembali mutiara Dingyan milik perguruan Huabayang. Sementara permaisuri Yusi meminta pelayannya untuk menyelidiki identitas Dingning karena ia ingin tahu siapakah Dingning yang sebenarnya. Lalu anak permaisuri Yusi datang ke sana yang bernama Yuanzi. Di sana ia menanyakan kenapa ibunya ini ingin menyelidiki identitas Dingning karena ia mendengar informasi dari semua orang jika Dingning satu-satunya pemuda berbakat yang ada di kerajaan Heng. Singkatnya, di kediaman keluarga Fang yang telah mendapatkan informasi jika musuhnya yaitu Guru Sue telah datang ke kotanya, ia pun menyuruh anaknya untuk mengusir Guru Sue dari kota tersebut. Di sisi lain, jenderalnya dihampiri oleh seseorang perempuan yang akan memberikan ia sebuah peta. Yang ternyata jenderalnya ini merupakan murid dari perguruan pedang Basan dan Liang Jing merupakan gurunya. Wanita itu pun mengatakan jika saat ini masih ada satu orang hebat yang berasal dari perguruan pedang Basan yang masih hidup, namun saat ini di penjara, dan ia akan memberikan peta penjara tersebut kepada Jenderal Ye. Kemudian malam harinya, Jenderal Ye mencuri plakat milik Haisan yang merupakan penjaga penjara. Ia menggunakan plakat itu agar bisa masuk ke dalam penjara nantinya, yang ternyata gerak-geriknya telah diketahui oleh Haisan. Namun Haisan memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu.
Dan keesokan paginya di kota keluarga Fang sedang diadakan sebuah festival, yang ternyata festival itu diadakan oleh Tuan Fang sendiri untuk memperlihatkan sebuah lukisan yang diberikan oleh permaisuri Yusi untuknya. Lalu Guru Sue bersama Ding Ning datang ke sana dengan sengaja mengacaukan festival tersebut. Ia pun mengatakan kedatangannya saat ini ingin merebut kembali mutiara Dingyan yang saat dulu dicuri oleh Tuan Fang. Namun anak dari Tuan Fang dengan sombongnya mengatakan jika murid dari Guru Sue bisa mengalahkannya bertarung, maka ayahnya akan memberikan mutiara tersebut. Karena merasa ditantang, tentu saja Ding Ning tidak akan ambil diam. Mereka berdua pun lalu akan melakukan pertarungan, yang dimana anak dari Tuan Fang ini ternyata ahli bela diri tingkatan keempat, sehingga pertarungan pun terjadi, yang pada akhirnya Ding Ning pun berhasil dengan mudah mengalahkannya. Saat itu Tuan Fang pun sangat marah dengannya karena Ding Ning telah melukai anaknya tersebut, dan di saat ia akan menyerang, Guru Sue dengan cepat datang membantu dan membuat Tuan Fang terluka parah. Singkatnya saat ini mutiara Dingyan berhasil didapatkan dan Guru Sue menyuruhnya untuk mengekstrak mutiara tersebut ke dalam tubuhnya. Kemudian Tuan Fang pun menulis surat mengenai Guru Sue telah membuat anaknya sekaligus dirinya telah terluka, dan surat itu akan ia kirimkan kepada permaisuri Yusi. Dan di saat tiba di rumah, Ding Ning dikepung oleh pasukan yang memintanya untuk ikut bersamanya. Kemudian Ding Ning bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Heng, dan ia pun ditanyakan mengenai keberadaannya saat Song Sen tewas, dikarenakan Ding Ning dicurigai telah membunuhnya. Namun Ding Ning beralasan jika dia bertemu dengan nenek tua untuk memperbaiki atap rumahnya, dan salah satu pengawal di sana membenarkan perkataan itu jika di kota gelap terdapat nenek tua. Kemudian Ding Ning juga dicurigai telah membunuh tuanku menggunakan jurus pedang pengasah batu, sehingga ia pun lalu diseret untuk dibawa ke dalam penjara. Dan Sang Sun yang mengetahui jika Ding Ning telah ditangkap dengan tuduhan telah membunuh tuanku, yang padahal pembunuh tuanku adalah Sang Sun itu sendiri. Sementara itu Guru Sue pun menghadap ke permaisuri Yusi mengenai masalah dirinya dengan Tuan Fang. Guru Sue mengakui kesalahannya yang telah ia perbuat dan ia siap menghilangkan kekuatannya. Namun tindakannya itu pun dihentikan oleh Yusi dengan mengatakan jika Guru Sue harus bertemu dengan Jenderal Culong, karena saat ini Culong secara diam-diam melatih kekuatan untuk mencapai ahli bela diri tingkatan ke-7. Jika ia benar adanya, permaisuri Yusi meminta Guru Sue untuk membunuhnya. Sedangkan saat ini Sang Sun menghampiri seorang pria yang merupakan salah satu pengkhianat dari perguruan pedang Bashan, dan Sang Sun pun membunuhnya menggunakan jurus pengasah batu. Saat itu ia sengaja melakukan hal tersebut supaya tuduhan yang diterima oleh Ding Ning bisa terlepas, yang ternyata rencana Sang Sun pun berhasil, dan Ding Ning yang saat ini di penjara akhirnya dibebaskan karena terdapat pembunuhan yang menggunakan jurus pedang pengasah batu. Sedangkan Ding Ning yang dituduh menggunakan jurus tersebut saat ini berada di penjara. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.